KPU Kabupaten Pati menggelar simulasi pemungutan suara dengan mengambil sampel di TPS 1 Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong, pada Minggu pagi di lapangan Desa Sitiluhur. Warga yang masuk dalam daftar TPS di wilayah tersebut diundang untuk mengikuti simulasi pencoblosan. Simulasi ini disaksikan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda Asisten Pemerintahan, Ketua Komisi A Aji Sudarmaji, Muspika Gembong, juga Kapolsek dan Ramil seluruh Kabupaten Pati. Pelaksanaan simulasi ini diselenggarakan layaknya pencoblosan sesungguhnya. Hanya yang membedakan nama partai diganti dengan nama buah-buahan. Surat suara DPD dan Pilpres hanya dibuat gambar kotak kosong. Simulasi pemungutan suara dimulai jam 7 sampai jam 1 siang. Usai jam 1 siang akan dimulai konsep perhitungan surat suara di tingkat TPS sampai selesai. Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten Pemerintahan, Ketua Komisi, Ketua KPU ikut melaksanakan simulasi pemungutan suara sebagai pemilih pindahan. KPU telah menyiapkan beberapa bentuk pemilih, antara lain pemilih DPT, pemilih pindahan, disabilitas, dan pemilih yang memakai atau menunjukkan KTP saja. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan simulasi ini harus dilaksanakan sesuai pemungutan suara yang sesungguhnya. Meskipun para undangan belum lengkap, tetap harus dimulai jam 7 dan juga pemilihnya adalah warga yang terdaftar di DPT, TPS tempat simulasi di Desa Sitiluhur, jadi tidak ada rekayasa. Tempatnya itu tidak ada yang tidak memungkinkan. Nah, inilah yang menjadi persoalan dari bapak-bapak petugas ngatur nanti, karena kotak suara itu maksimal ditumpuk hanya 4 ya Pak. Kalau kemarin saya hitung 21.000 sekian, 800 sekian, kemudian masing-masing semakin desanya banyak, semakin TPS-nya banyak, itu semakin tugas penjenengan semakin banyak. Beda dengan simulasi pemilu tahun 2014, di mana tiap kabupaten hanya diambil sampel. Kalau sekarang tiap kabupaten secara nasional harus melaksanakan sendiri simulasi pemilu. Dikandung maksud agar mengetahui durasi seorang pemilih dalam melaksanakan pencoblosan, dimulai jam 7 pagi hingga jam 1 siang, sampai perhitungan 5 surat suara dikalikan jumlah pemilih yang dimulai jam 1 siang sampai selesai. Untuk penghitungan di PPPK yang tempatnya tidak memungkinkan, hal ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi para petugas. Semakin banyak jumlah TPS-nya banyak, maka semakin banyak tugas karena harus mengawal. Mengingat kotak suara yang sekarang beda dengan yang dulu karena kotak suara hanya maksimal boleh ditumpuk 4. Pelaksanaan pemilu walaupun sudah berulang kali dilakukan, tetapi kali ini berbeda karena adanya pemilihan presiden dengan legislatif, sehingga dibutuhkan lebih banyak memantau yang ada di lapangan. Tim Liputan, Cahaya TV.